Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua pasti menginginkan rezeki yang berlimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang seringkali merasa khawatir saat memikirkan tentang rezeki, apalagi di saat orang tersebut dalam keadaan yang sulit dengan keadaan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Terkait hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan rizki Anda kami tetapkan di langit, kami janjikan akan diberikan dan tidak akan tertukar." Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Rezeki yang dijanjikan Allah bukan hanya tentang materi atau uang, tetapi segala anugerah kenikmatan yang dinikmati setiap harinya. Ada 4 golongan orang yang telah dijanjikan Allah rezekinya berlimpah. Siapa sajakah mereka? Berikut 4 golongan orang yang dijanjikan Allah rezekinya berlimpah. Yang pertama, orang yang bersyukur. Bersyukur bukan hanya sekedar pujian atau ucapan terima kasih. Makna syukur adalah menggunakan segala nikmat yang dititipkan oleh Allah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur akan diganjar pahala dan rezeki yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, orang yang bersedekah. Bersedekah adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Yang ketiga, orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman mendapat kedudukan tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di akhirat mendapat surga, bahkan di dunia pun Allah menjanjikan kehidupan terjamin akan penuh rahmat dan berkah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami siapkan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Yang keempat, orang yang berikhtiar. Semua yang diinginkan harus diikuti dengan usaha yang maksimal. Manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mencapai tujuannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan bahwa setiap manusia itu hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya." Quran Surat An-Najm ayat 39. Ikhtiar merupakan sebuah kewajiban untuk mendapat rezeki dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semua makhluk hidup di dunia ini dan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya yang ada di bumi ini. Dari kesempurnaan manusia inilah yang telah dikaruniai dengan badan yang sehat, otak yang cerdas, serta memiliki keimanan dan kemampuan dalam melaksanakan ibadah dengan baik. Itu tak luput dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kali ini akan membahas mengenai pengertian rezeki dalam Islam, dan juga untuk melaksanakan segala bentuk aktivitas sebagai makhluk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan rezeki kepada makhluknya. Namun ada pula manusia yang memiliki pikiran bahwa rezeki Allah hanya berupa materi saja. Padahal yang harus diketahui oleh manusia adalah rezeki bukan hanya dari materi, tetapi rezeki bisa saja seperti kita mempunyai badan sehat, rezeki memiliki keluarga yang harmonis, dan masih banyak yang lainnya. Pengertian rezeki. Rezeki berarti segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi setiap makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber kehidupan. Rezeki juga berarti anugerah, karunia atau pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk makhluknya. Dengan ungkapan lain adalah rezeki merupakan segala sesuatu yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia dan mengantarkan kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Ar-Rum ayat 40. Kemudian pengertian rezeki menurut Islam. Banyak orang beranggapan bahwa rezeki semata-mata hanya berupa harta dan benda. Hal tersebut tentunya berbeda dengan sudut pandang menurut Islam. Rezeki menurut Islam bukan hanya berupa harta dan benda, apalagi yang semata-mata karena hasil kerja manusia. Rezeki dalam Islam melingkupi semua apa yang ada di dalam kehidupan manusia, berupa waktu, kesehatan, kesempitan, kecerdasan, dan tetangga, serta masih banyak yang lainnya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia untuk mengetahui bahwa rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sungguh tidak bisa terhitung. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan untuk umat manusia apa saja yang dibutuhkan umat manusia dari segala situasi dan kondisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluan dan segala apa yang kamu mohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakan. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkarinya nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan rezeki kepada semua makhluknya, tetapi tidak semua akan mendapat rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas siapa sajakah mereka itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Quran Surat 22 ayat 50. Kemudian kekuatan dari Al-Quran dalam mencari rezeki. Manusia yang hidup di dunia ini tentulah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai rezekinya. Tetapi bukan berarti manusia tanpa berbuat apa-apa, rezeki kemudian akan datang dengan sendirinya. Tetapi manusia tersebut harus menggunakan akal dan pikiran untuk menjemput rezeki itu sendiri, tentunya dengan memulai usaha atau bekerja. Di ajaran Islam itu sendiri tidak menganjurkan umatnya untuk memerankan dirinya sebagai penganggur, meski dengan alasan untuk memfokuskan dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan menggantungkan belas kasihan dari orang lain dengan cara meminta-minta. Jadi sudah dapat disimpulkan bahwa mencari rezeki adalah suatu keharusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Mengenai ayat ini, dalam tafsir Ar-Razi dinyatakan bahwa makna maka bertebaranlah kamu di muka bumi mengacu dua hal, yaitu pertama, perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas hidup setelah selesai sholat Jumat, dan kedua, larangan untuk berdiam diri, istirahat, tidur di dalam masjid setelah selesai sholat Jumat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tentunya memberi inspirasi bagi kita semua untuk selalu senantiasa produktif, energik, dan efisien dalam menggunakan waktu dan dilarang keras untuk bermalas-malasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Tentang ayat ini Ibnu Katsir mengatakan, menyeberlah kemanapun kalian inginkan di penjuru-penjurunya, dan berkelilinglah di sudut-sudut tepian dan wilayah-wilayahnya untuk menjalankan usaha dan perniagaan. Jadi salah satu pintu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dimasuki manusia adalah lewat bidang perdagangan. Kebiasaan mencari nafkah dengan berdagang ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang suku Quraisy dari sejak zaman Rasulullah SAW, yang sudah dijelaskan dalam pengertian rezeki dalam Islam. Perjalanan dagang mereka keluar wilayah Mekah yaitu pada musim dingin. Mereka melakukan perjalanan ke Yaman untuk berbelanja parfum dan rempah-rempah. Selama musim panas, mereka pergi ke Syam untuk berbelanja hasil pertanian. Dan itulah 4 golongan yang telah dijanjikan Allah akan menerima rezeki yang berlimpah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.